Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Agustin dari kelas 07 SAKM 001 dengan nomor induk mahasiswa 181011250572. Untuk memenuhi tugas komputer akuntansi, di sini saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Zahid Accounting. Sebelum kita mengaplikasikan ke dalam Zahir, kita ketahui dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan melalui penjualan atau pelayanan jasa-jasa tertentu. Karakteristik yang dapat kita jumpai dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Produk yang ditawarkan disebut jasa. Yang kedua, dalam perusahaan tidak dikenal adanya persediaan karena produk yang dijual adalah berupa jasa. Jadi pada intinya, perusahaan jasa tidak memiliki produk fisik melainkan non-fisik, berupa jasa ataupun layanan. Kenapa disebut perusahaan jasa? Karena perusahaan ini tidak memproduksi barang sehingga tidak membutuhkan bahan baku produksi. Laporan keuangan perusahaan jasa terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, neraca, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sumber penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, di jurnal, kedua, buku besar, ketiga, buku besar pembantu, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, jurnal penyesuaian, 6, neraca lajur. Selanjutnya, contoh kasus perusahaan jasa. Ini kita langsung aja buat perusahaan baru menggunakan aplikasi Zahir. Selanjutnya, ini adalah tampilan Zahir Accounting. Zahir Accounting software yang sama yang bisa digunakan untuk memasukkan transaksi jurnal ke dalam pencatatan akuntansi. Jadi, selain daripada ada Accurate, MyApp Accounting, Zahir juga menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk memasukkan transaksi pencatatan keuangan. Di sini ada beberapa menu, yang setiap menunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita mau membuat perusahaan baru, kita pilih menu ini, membuat data baru. Di sebelah kanan ada membuka data sebelumnya. Fungsinya ini untuk membuka file yang pernah kita buat atau membuka yang baru saja kita buka atau yang baru saja kita save. Lalu ada buka data, membuka file backup, dan di sini ada daftar data sebelumnya. Di Zahir Accounting ini bisa menyimpan beberapa perusahaan, lebih dari satu. Kebetulan saya sudah membuat satu, yaitu PT Sumber Rezeki. Sekarang ini juga saya ingin membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan di bidang jasa. Lalu ada tampilan register dan data contoh. Langkah yang pertama, informasi perusahaan, yaitu dengan cara mengklik membuat data baru. Lalu di sini ada informasi perusahaannya, yaitu nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan website. Lalu klik lanjutkan. Yang kedua, periode akuntansi. Tahapan ini digunakan untuk menetapkan periode akuntansi sebagai kurun waktu pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Periode akuntansi dapat diatur sesuai dengan takwim 1 tahun penuh atau sebagian. Selanjutnya, klik lanjutkan. Yang ketiga, konfirmasi akhir. Pastikan semua informasi yang ditampilkan di halaman ini benar. Jika ada bagian yang salah, silakan klik tombol kembali untuk beralih ke halaman tahapan-tahapan sebelumnya. Jika informasi semuanya sudah benar,
silakan klik proses. Ketika Anda mengklik proses, Anda tidak akan bisa lagi merevisi informasi periode akuntansi dan kode prefix. Yang keempat, jenis usaha. Halaman ini yang memungkinkan Anda untuk memilih jenis bidang usahanya. Dengan memilih jenis usaha, sistem akan menentukan daftar rekening yang berdasarkan dengan bidang usaha yang telah dipilih. Jadi, tidak perlu membuat data akun satu persatu atau mengimpornya dari media lain. Karena saya akan membahas perusahaan jasa, jadi saya memilih jasa umum. Yang kelima, mata uang fungsional. Mata uang yang berfungsi esensi sebagai mata uang dasar untuk keperluan transaksi. Biasanya, mata uang fungsional ini berupa mata uang dalam negeri. Di sini saya kode mata uangnya pakai IDR, nama mata uangnya rupiah. Selanjutnya, klik lanjutkan. Selanjutnya, setup data akun dan input saldo awal akun. Caranya di pojok sebelah kiri, klik menu setting, pilih saldo awal, dan klik saldo awal akun. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, input saldo sesuai dengan nama akunnya. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historical balancing sebesar 0. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih ada kesalahan dan silakan dikoreksi kembali. Jika sudah selesai, klik rekam. Selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha. Akan tetapi sebelumnya Anda harus membuat data customer terlebih dahulu. Dengan cara klik modul data-data, pilih nama alamat, lalu klik tambah data, sehingga sistem menampilkan data nama dan alamat. Lalu masukkan ID, perusahaan, tipe. Karena kita ini mau membuat data customer, kita pilih yang customer. Jika kita ingin membuat data vendor, maka kita pilih vendor. Setelah itu, pilih rekam jika sudah selesai. Selanjutnya, input saldo awal piutang. Selanjutnya, setup data aktiva tetap dengan menggunakan modul data-data sebagai berikut. Klik modul data-data, pilih fungsi data harta tetap, lalu tambah data sehingga tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, menginput pemasukan saldo awal aktiva tetap. Anda dapat diminta sistem untuk menghitung dan mencatat beban depresiasi secara otomatis dengan menjawab ya pada saat Anda dikonfirmasi tentang hal tersebut. Ini adalah tampilan harta tetap. Di sini ada nama, kelompok, tanggal beli, harga beli, nilai residu, umur ekonomis, lokasi, dan lain-lain. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya, pencatatan transaksi. Yang pertama, biaya dibayar di muka pada sewa kantor. Pada tanggal 1 Januari 2016, pembayaran di muka sewa kantor kepada Bapak Ahmad Riyadi untuk masa 5 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2017 melalui Bank Mandiri Cabang Kemang sebesar 9.600.000 dengan cek nomor CD 00001. Pencatatan transaksi dibayar di muka dilakukan dengan menggunakan kas dan bank. Dengan cara klik modul kas dan bank, pilih kas keluar dan klik tambah data. Lalu pilih kas pada atribut akun kas yang tersedia. Tentukan penerima Bapak Ahmad Riyadi. Belum ada daftar penerima kas sehingga perlu dibuatkan terlebih dahulu. Masukkan tanggal 5 Januari 2016 pada atribut tanggal. Jika sudah selesai, pilih rekam. Selanjutnya,
Transaksi kedua, pembelian aktiva tetap. Pada tanggal 5 Januari 2016, pembelian 1 unit komputer secara kredit dari toko Citra Komputer Mangga 2 dengan faktur TC0001 seharga 7.500.000, harga sudah termaksud pajak. Pencatatan ini dilakukan di buku besar. Mengapa tidak di modul pembelian? Karena pembelian aktiva tetap komputer bukan merupakan transaksi usaha pokok perusahaan. Artinya bukan pembelian barang atau jasa yang akan dijual kembali, sehingga tidak boleh menggunakan modul pembelian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.